Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rifat Auliai, mahasiswa Undu Kalbar Prodi PGSD. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai lingkungan yang mempengaruhi perkembangan pada anak. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu saya mata kuliah Psikologi Perkembangan, Ibu Yundika Afrianingsih MPD. Oke, masuk ke pembahasan. Yang A, perkembangan dan faktor-faktor yang mempengaruhi emosi anak usia MI atau dini. Perkembangan merupakan suatu proses yang pasti dialami oleh setiap individu. Perkembangan ini adalah proses yang bersifat kualitatif dan berhubungan dengan kematangan seorang individu yang ditinjau dari perubahan yang bersifat progresif serta sistematis di dalam diri manusia. Sedangkan emosi adalah berasal dari kata emotus atau emover yang berarti sesuatu yang mendorong terhadap sesuatu, misalnya emosi gembira untuk tertawa. Perkembangan emosi anak adalah salah satu tahap tumbuh kembangnya untuk berinteraksi dengan orang lain dan mengendalikan emosinya sendiri. Fase perkembangan anak. Usia 18 bulan sampai dengan 3 tahun, anak biasanya bisa membedakan cara yang benar dan yang salah dalam mewujudkan keinginannya. Usia 3 sampai 5 tahun, pada fase ini anak mulai mempelajari kemampuan untuk mengambil inisiatif sendiri. Dan pertama kali anak mampu memahami bahwa satu peristiwa bisa menimbulkan reaksi emosional yang berbeda pada beberapa orang. Usia 5-12 tahun, anak mulai mempelajari kaedah dan aturan yang berlaku. Anak mempelajari konsep keadilan dan anak mulai mampu menjaga rahasia, menginternalisasikan rasa malu dan bangga, dapat mengatur ekspresi emosi dalam situasi sosial, dan dapat merespons stres emosional terhadap orang lain. Pengertian anak tentang baik buruk, tentang norma-norma, aturan, serta nilai-nilai yang berlaku di lingkungannya menjadi bertambah dan lebih fleksibel, tidak sekaku saat usia kanak-kanak. Fungsi dan macam-macam ekspresi emosi pada anak. Yang A, emosi dan peranan emosi pada perkembangan anak sebagai berikut. Poin pertama, merupakan bentuk komunikasi. Poin kedua, emosi berperan dalam mempengaruhi kepribadian dan penyesuaian diri anak dengan lingkungan sosialnya. Poin ketiga, emosi dapat mempengaruhi iklim psikologis lingkungan. Yang keempat, tingkah laku yang sama dan ditampilkan secara berulang dapat menjadi satu kebiasaan. Poin selanjutnya, ketegangan emosi yang dimiliki anak dapat menghambat aktivitas motorik dan mental anak. Yang B, macam-macam ekspresi emosi anak. Emosi dan perasaan yang umum pada anak 18 bulan, usia SD sampai dengan MI, adalah rasa takut, khawatir maupun cemas, marah, cemburu, merasa bersalah dan sedih, rasa ingin tahu, gembira ataupun senang, cinta dan kasih sayang. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi. Poin pertama, keadaan anak. Poin kedua, faktor belajar. Poin ketiga, belajar dengan cara meniru dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan. Poin keempat, belajar dengan pengondisian dimanapun ia berada. Poin kelima, belajar dengan membimbing dan mengawas. Oke, lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu B, pengaruh faktor lingkungan untuk tumbuh kembang si kecil. Lingkungan merupakan faktor yang cukup penting dalam proses tumbuh kembang si kecil hingga ia dewasa. Faktor ini dapat memengaruhi peluang tercapainya potensi diri,
maksimal seseorang. Dan ternyata faktor lingkungan dapat mempengaruhi tumbuh kembang si kecil sejak ia berada di dalam kandungan. Paparan penyakit dan zat berbahaya, misalnya rokok, alkohol, atau infeksi, dapat memicu terjadinya pertumbuhan abnormal janin. Faktor genetik juga memiliki peran dalam perkembangan kecerdasan si kecil, tetapi hal tersebut tidak mutlak. Otak si kecil terdiri dari 100 miliar sel saraf yang nantinya membentuk sinaps. Apa itu sinaps? Sinaps adalah sambungan antar sel saraf. Semakin banyak sinaps terbentuk, semakin cerdas anak tersebut. Stimulasi dari lingkunganlah yang membantu terjadinya pembentukan sinaps tersebut. Faktor. Selain faktor lingkungan prenatal, terdapat juga faktor lingkungan postnatal atau setelah kelahiran. Faktor ini dibagi menjadi beberapa, yaitu poin pertama, lingkungan biologis. Misalnya jenis kelamin, nutrisi, penyakit kronis, dan metabolisme. Yang poin kedua, lingkungan fisik. Misalnya kebersihan, cuaca, dan keadaan rumah. Poin ketiga, lingkungan psikososial, misalnya stimulasi, motivasi belajar, teman, dan stres. Poin keempat, lingkungan keluarga. Oke, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu yang C, faktor dan kondisi yang mempengaruhi perkembangan sosial emosional anak usia dini. A, faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial pada anak usia dini. Yang pertama, yaitu lingkungan keluarga. Yang kedua, kematangan. Yang ketiga, status sosial ekonomi. Yang keempat, pendidikan. Yang kelima, kepastian mental, emosi, dan inteligensi. Yang B, kondisi yang dapat mempengaruhi perkembangan emosi pada anak usia dini. 1. Kondisi yang mempengaruhi emosi dominan. A. Kondisi kesehatan. Yang B. Suasana rumah. Yang C. Cara mendidik anak. Yang D. Hubungan dengan para anggota keluarga. Yang C. Hubungan dengan teman sebaya. Yang F. Perlindungan yang berlebih-lebihan. Yang G. Aspirasi orang tua. Dan yang H. Bimbingan. Yang kedua, kondisi yang menunjang timbulnya emosionalitas yang meninggi. Yang pertama adalah kondisi fisik. A. Kesehatan yang buruk yang disebabkan oleh gizi yang buruk, gangguan pencernaan, atau penyakit. Yang B. Kondisi yang merangsang seperti kaligata atau eksim. Yang C. Setiap gangguan yang kronis seperti asma atau penyakit kencing manis. Yang kedua, kondisi psikologis. Yang A. Perlengkapan intelektual yang buruk. Anak yang tingkat intelektualnya rendah rata-rata mempunyai pengendalian emosi yang kurang dibandingkan dengan anak yang pandai pada tingkatan umur yang sama. Yang B. Kegagalan mencapai tingkat aspirasi. Kegagalan yang berulang-ulang dapat mengakibatkan timbulnya keadaan cemas, sedikit atau banyak. Yang C. Kecemasan setelah pengalaman emosional tertentu yang sangat kuat. Sebagai contoh, akibat lanjutan dari pengalaman yang menakutkan akan mengakibatkan anak takut kepada setiap situasi yang dirasakan mengancam. Yang ketiga, kondisi lingkungan. Yang A. Kekangan yang berlebihan, seperti disiplin yang otoriter. Yang B. Sikap
orang tua yang terlalu mencemaskan atau terlalu melindungi. Yang C, suasana otoriter di sekolah. Saya ucapkan terima kasih kepada para penonton sekalian. Semoga video kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai berjumpa di project selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.